kerja ketika kegiatan mendapat untung. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau kita memiliki rencana yang strategis, ya. Ya, dilarang membuang sampah di sini. Coba lihat sekitar ada sampah nggak? Ada. Terus kalau ada sampah, diambil di tempat-tempatnya. Balik. Di rumah. coba lihat di sekitarnya ada sampah nggak? Baik, sudah bisa dimulai? Boleh, sambil ngopi boleh. Oke, lanjut ya. Nah, tujuan yang pertama, tujuan melakukan langkah-langkah identifikasi dalam proses penyusunan dan perencanaan strategis. Yang kedua apa? Ya, memulai dan mengelola proses perencanaan strategis. Yang ketiga, ya harus menentukan. Yang ketiga, kita harus menentukan alat bantu yang cocok itu apa aja. Ya, alat bantu itu bisa saja itu tadi proposal, ya, minta bantuan. Yang keempat, Memahami strategi evaluasi dalam proses penyusunan perencanaan strategis. ya, memahami strategi. Ya, memahami strategi kita bagaimana, ya, lihat kondisi, Handphonenya ya, simpan dulu. lihat kondisi, dan selanjutnya memulai Dukungan dan keterlibatan komunitas dalam proses perencanaan strategis. ya, memulai dukungan dan keterlibatan komunitas, ya, memulai dukungan. Ya, pertama kita mendukung dulu, ya, kita mendukung, terus kita terlibat dalam komunitas, ya. Bisa saja kalau kita dapat kerja, kita lihat dulu kondisi-kondisi di sekitar, ya, di sekitar atau di masing-masing bus depan. Kira-kira apa ini? Kegiatan apa yang cocok nih dari bus depan yang ada di praktis cabang kita. Kita lihat dulu, baru kita masuk ke dalam, kita bantu, baru selanjutnya apa? Mengembangkan strategi. Komunikasi untuk promosi proses penyusunan perencanaan strategis. Ya, baru mengembangkan strategi. Inilah harus kalian pahami, ya, biar supaya nanti ketika kalian sudah menjadi dewan kerja secara utuh, ini harus kalian kembangkan, ya. Terakhir, yang nomor 2 terakhir, identifikasi partner yang akan terlibat dalam proses penyusunan rencana. Nah, kalian identifikasi dulu. Kira-kira misalkan kalian mau bekerja sama si A, ya, kalian pastikan dulu dia itu pasti nggak membantu kita, ya, dia betul-betul nggak membantu kita. Jangan pula nanti kita sudah yakin tiba-tiba di hari H dia tidak membantu, dia membatalkan, terus susun konsep segala macam, ya, misalkan tadi bagi hasil atau botol Coca-Cola itu misalkan, ya, biasa mereka itu sumbangsinya misalkan piala, ya kan. Kita udah nggak anggarkan itu, udah nggak kita anggarkan karena Allah sudah siap memberi. Nah, tiba di hari H mereka membatalkan secara sepihak, rugi nggak kita?
Rugi dong, ya. Nah, jadi harus kita pastikan dulu, ya, mereka pasti nggak dengan cara apa? Bisa teken MOU atau teken kontrak. Yang terakhir, aplikasi dalam penggunaan regenerasi jadi bila di mana diperlukan. Oke, lanjut. Definisi dipergunakan oleh komunitas, masyarakat umum, unsur pemerintahan, organisasi, masa organisasi bisnis dalam rangka membuat blueprint atau dan perubahan. Ya, yang terakhir, yang berikutnya, tahapan proses harus berdasarkan pada komunitas. Kalau kita apa? Kamu? Pramuka ya harus pramuka. Termasuk partisipasi seluas-luasnya, mendapatkan keterlibatan dari stakeholder. Nah, pramuka bisa bergabung kemana aja, ya. Pramuka bisa gabung kemana aja, tetapi kalau yang lain belum tentu bisa, ya. Kalau salah satu contohnya, kita buat kegiatan Raimuna cabang. Kita mau buat kegiatan ada di komunitas pecinta binatang. Bisa kita undang mereka. Nah, itu menjadi salah satu kegiatan. Kegiatannya apa? Kegiatannya misalkan kegiatan satwa. Mereka bisa menjadi pemateri. Ya, itu nggak butuh biaya dengan itu. Terus salah satu komunitas apa kira-kira di sini yang ada? Salam. Apa? Salam. Pecinta alam. Nah, pecinta alam. Kalau di sana di tempat kakak dulu ya. Kakak itu kami bekerja sama dengan pecinta alam itu salah satu contohnya kegiatan outbound, ya, di Raimuna juga. Raimuna kegiatan mereka ya, pesta. Jadi kegiatannya itu bisa apa namanya, yang bergantung flying fox, mereka siap menyediakan, ya, atau panjat tebing di Jambore. Ada yang pernah ikut Jambore? Jambore nasional, Jambore daerah pernah? Pernah ada kegiatan outbound juga kan? Ya, biasanya kegiatan pesta itu ada. Bisa kalian kerjasama. Bisa jadi pemateri juga. Materinya apa? Materi tentang kegiatan di alam, outdoor. Bagaimana masak rimba, bagaimana bertahan hidup di hutan. Nah, itu bisa jadi tambahan menghemat dana. Bisa kalian undang komunitas-komunitas lain di kegiatan kalian. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, lanjut. Menentukan visi misi dan nilai. Visi misi dan nilai apa? Visi misi kita, nilai yang dikembangkan dari situ. Terus membangun goal yang realistis. Goalnya apa? Kita buat kegiatan itu goalnya apa? Misalnya kita mau kegiatan wirakarya, ya, kita mau buat desa pramuka. Goalnya itu, ya. Jadi setelah kita buat kegiatan itu terbentuklah desa pramuka. Ada yang pernah dengar desa pramuka? Belum pernah? Ada di Jawa Timur, ada namanya desa pramuka. Jadi lorong-lorongnya itu ada lorong siaga, lorong penggalang, lorong penegak, pokoknya tentang pramuka. Di situ dinamakan desa pramuka. Letaknya di Jawa Timur, ya. Selanjutnya apa lagi? Memastikan penggunaan sumber dan bahan secara efektif, ya. Sumber-sumbernya, sumber kita, sawit, ya, sungai, itu bisa kita gunakan. Kita bisa menghemat dana, tapi kita bisa mendapatkan cuan atau untung, ya, menghemat dana. Kita dapat sponsor,
Ya, dari dana dari sponsor itu bisa kita pinjamkan, tetapi jangan terlalu hemat. Itu ya, jangan dipikirkan untung dulu, sukses dulu kegiatan baru dapat untung. Ya, sama kalau pedagang itu kan yang penting apa? Rasa. Pedagang makanan ya, pedagang makanan itu rasa dulu yang utama. Kalau rasanya itu nggak berubah, pasti orang tetap ke situ kan? Itu dia. Terakhir, menyediakan pola menentukan ukuran progres, pengembangan konsumsi arah ke depan, membentukkan tim yang kuat. Nih, yang paling penting, tim yang kuat. Jangan ketika ada masalah lari. Aku nggak tahu jawab, aku bukan DKC, ya. Ketika nanti ada ini, wah aku DKC. Tapi ketika nanti ada masalah, aku bukan DKC kok. Ya, itu yang paling utama ini, membentukkan tim yang kuat. Jangan lemah. Ada masalah, selesaikan bersama-sama. Ya, menyelesaikan masalah yang kompleks. Dulu, nah kan cerita dulu lagi, ya. Pernah itu terhutang 300 juta orang kakak. Coba pikirkan yang masih lajang, masih muda, masih mahasiswa dulu, ya. Ada yang masih SMA, punya hutang 300 juta. Dari mana bayarnya? Nah, itulah kesalahan paling fatal. Ya, dulu pernah kegiatan Praimuna daerah dulu. Kita udah buat baju kegiatan banyak. Target kita 5.000 peserta, ternyata yang hadir itu 3.000 peserta. Berapa itu 2.000 baju? 2.000 souvenir. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Ya. Jadi cara menanggulanginya, tetapi itu dia, karena kita buat, kita solid, kita cari masalahnya, kita jabarkan, kita terangkan ke orang-orang dewasa, akhirnya mereka mau membantu dan akhirnya selesai. Ya, dan kita jelaskan kendalanya di mana, masalahnya di mana. Tidak ada yang saling menyalahkan. Oke, menyelesaikan masalah yang kompleks. Lanjut. Singkat. Ya, latihan. Ya, berikan contoh pengalaman strategi planning dan hasil yang dicapai. Ini tugas kalian. Ya, berikan contoh pengalaman mengenai strategi planning dan hasil yang dicapai. Strategi kalian dalam hidup ini apa? Kalian yang bisa sampai sekarang atau yang pernah kalian alami. Pernahkah kalian punya aku mau ini, tapi aku harus seperti ini. Pernah? Dan itu tercapai. Pernah? Coba kalian tuliskan. Silakan ditulis. Kehidupannya itu boleh. Nggak hanya kamu aja. Ya. Hah? Yang pernah kalian ini kan, misalkan
Misalnya pengen punya kebun sawit 3 hektar. Tapi caranya bagaimana ya? Dan itu tercapai. Yang pernah kalian alami? Yang pernah kalian alami? Oke, coba. Kenapa ada latihan kedua? Jangan dipercepat gerakannya. Ya, nanti setelah kalian tuliskan, nanti ada tugas lagi, ya. Tugas dari materi ini nanti bisa juga disampaikan oleh Asdi. Dan strategi-strategi yang telah kalian hasilkan atau kalian pernah berhasil dengan strategi kalian, itu nanti kalian gabungkan sama strategi-strategi kawan kalian. Kalian buat satu proposal ya nanti, tapi nanti disampaikan. Ya nanti kalian gabungkan. Sudah? Oke. Kumpulkan jadi satu setiap kelompoknya. Ya, bisa mas. Masya Allah.
Oke, udah. Terima kasih. Silakan perhatikan ke depan. Selanjutnya diskusikan mengenai membuat rencana. Jadi rencana dari sekalian sudah ada di depan kakak, ada 4 item perencanaan suatu kegiatan. Jadi dari sekalian silakan mendesain suatu proposal, yang mana di proposal tersebut apa aja yang diperlukan. Coba yang pertama, siapa yang sering buat makalah? Yang pernah membuat makalah hampir sama, hanya saja di proposal ada namanya RAB, rancangan anggaran belanja, apa yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Ada pendahuluan kan di proposal? Ceritakan kegiatannya apa, sampaikan kegiatan. Contoh, jumpa nanti kegiatan lomba baris, sampaikan apa di situ pendahuluannya. Terus format suratnya bagaimana? Mungkin zaman sekarang mudah kan mencari proposal formatnya, jadi disesuaikan dengan 4 proposal yang di depan kakak. Silakan nanti akan diambil, dibuat perencanaannya semaksimal mungkin. Kalau memang cuma hanya 2 laptop, berarti dengan secara kompak kita menggunakan kertas HPS ditulis tangan. Sepakat? Sepakat? Oke. Nah, ini proposal. Besok pagi wajib terkumpul proposalnya. Dan di proposal itu nanti akan ada laporan kegiatan besok pagi. Hari malam ini proposalnya, besok pagi laporannya. Kegiatan ini harus sukses. Berarti proposalnya itu dibuat semaksimal mungkin. Untuk besok pagi laporannya berarti laporan yang sukses. Sejauh ini dapat dipahami? Oke. Jadi nanti silakan searching aja. Satu kelompok silakan 1 handphone saja. Yang terlalu banyak nanti main handphone yang ada di atas mejanya. Bisa? Bisa? Ya, bisa. Oke, jadi nanti disesuaikan dengan per bidang masing-masing. Bisa? Bisa. Oke, dari kelompok 1 silakan maju depan. Kegiatan, ya ambil. Ya lanjut yang kedua, ketuanya. Yang ketiga, kelompoknya aja. Oke, lanjut terus. Oke,
Silakan dicatat dulu. Yang pertama di proposal ada namanya koper. Koper? Oh? Koper lah gitulah. Sudah? Oke? Yang kedua, surat dukungan atau surat proposalnya. Kemana ditujukan? Ke Kepala Kerja Bangka, ke Dinaskah, atau kemana? Sudah? Yang simpel saja. Yang ketiga, ada apa? Pendahuluan bercerita tentang kegiatannya. Sudah? Yang keberapa? Keempat, ada susunan kepanitiaan SK-nya. Yang kelima, ada RAB tadi, apa saja yang diperlukan dengan nominal berapa yang diperlukan. Jadi di pendahuluan ke latar belakang lengkap ya, di mana tempat lokasi, acaranya kapan, paham? Jelas? 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 Oke. Satu lagi tambahan ya, untuk masing-masing bidang apa aja? Ada ketua, lagi bidang lagi. Ya, kalau pakai wakil mungkin nggak cukup ya. Terus apa lagi ketua? Tadi ada kegiatan lagi, bukan bidang ini ya, untuk pelaksanaan kegiatan. Lagi kegiatan, ketua, sekretaris, bendahara, kegiatan, bang lagi bidang sarana prasarana ya. Ada berapa? 5 ya. Dan kita hapus bendahara ya, hapus bendahara, masuk bendahara itu nanti buat aja sekolah atau siapa gitu kan. Tapak perkemahan sudah. Tapak perkemahan itu adalah dia dia di bidang buat aja di situ bidang perkemahan. Bidang perkemahan itu dia yang menyediakan tempat biasa. Ya, yang koordinator lapangan juga bisa, perlak. Yang penting aja kegiatan, sarana prasarana, kegiatan, sarana prasarana, perkemahan, ketua, dari makan. Ya, jangan lupa. Sudah pernah dengar kalau bekerja? Belum pernah. Dalam bekerja itu kalian harus tadi target. Target itu misalkan kalian buat acara itu bulan, misalkan kita buat bulan 1 ya, kita tanggal berapa? Tanggal 23 ya. Berarti tanggal sekian, tanggal 24 sampai tanggal 25 itu ngapain aja kalian? Misalkan tanggal 24-nya kalian menyiapkan line up buat perkemahan ya, line up. Terus tanggal sekiannya kalian
survei lapangan, ya kan? Nah, itu harus ada setiap kalian buat kegiatan. Itu namanya alam kerja. Ya, kalian punya target tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Itu harus kalian jadwalkan. Ya, misalkan untuk kegiatan kalian buat jenis-jenis kegiatan. Ya, tanggal berapa? Tanggal berikutnya itu kalian buat rancangannya, kegiatannya seperti apa. Hari berikutnya lagi kalian harus sudah membuat nomor-nomor kegiatan. Lupa. Nomor-nomor kegiatan misalkan kegiatan warna biru itu kegiatannya apa aja, kegiatan warna hijau coba baca. Ya, jadi di kegiatan daerah atau nasional itu kegiatan biasanya menunjukkan dia sesuai dengan warnanya. Misalkan warna biru itu kegiatannya apa saja, warna hijau itu kegiatannya apa saja. Nah, itu juga harus dipikirkan. Ya, itu. Sekretariat udah bisa besok buat daerah, besoknya lagi buat penerimaan, besoknya lagi buat tanggal terakhir penyerahan, berikutnya lagi tanggal tutup pendaftaran. Paham kan? Jadi harus punya tanggal kerja atau punya target setiap kegiatan. Kalau musuh saya rasa semuanya ini sudah paham dan bisa mengerjakannya. Cuman tetap nomor satu harus kompak, komunikasi, koordinasi, jangan sungkan. Oke? Ada lagi ya? Oke. Itu aja tugasnya. Jadi besok sudah dikumpul. Besok sudah dikumpul. Udah? Halo. Oke. Dan oke, itu aja dari maka sekian materi hari ini. Nah, sebelum kita bubar, tadi kita masuk kembali bersih, ya, rapi aja, ya. Nanti ini aja, ya, kalau sudah selesai baru rapikan. Untuk ini aja, uji aja ya. Besok siapa yang kelompok, siapa yang tiket. Oke, sepakat semua. Sepakat. Coba ketua kelompoknya silakan ke depan. Kelompok yang dua kelompok, ya, ini ada dua kelompok. Yang pemenang pertama itu boleh kembali, ya, pemenang kedua boleh kembali. Yang ketiga, ya, langsung dikerjakan ya. Pemenang ketiga itu merapikan ini, ya. Yang terakhir besok pagi sudah merapikan ini dan membersihkan. Oke, sepakat semua? Paham kan maksudnya kan? Tak paham? Ini nanti kalian uji, ya. Yang menang boleh kembali dan mengerjakan tugasnya lanjut. Yang dua orang pemenang boleh lanjut, ya. Yang dua orang lagi tinggal, ya. Satu membersihkan malam hari, yang kedua membersihkan besok. Sepakat ya? Oke. Oh, bagaimana ujiannya? Ibu nomor? Ibu nomor atau ujian? Oke, ujian aja.
Percayakan sama ketua kelompoknya. Ayo, ayo Bang. Udah. Oke. Biar kakak yang berapa? Paham kan? Oke. Kopi palayung gambreng. Maaf, udah maaf. Oke. Kopi palayung gambreng. Ulangi, belum jelas. Oke. Kopi palayung gambreng. Coba yang bagus, yang rapi. Terus kalau tutup, buka. Oke. Oke. 1, 2, 3 ya. Kopi palayung gambreng. 2. Oke. Kopi palayung gambreng. Gambreng. Oke, silakan. 1, 2, 3. Kopi palayung gambreng. Gambreng. Oke. Silakan. Yang lain boleh kembali ke atas. Oke, sudah. Silakan diambil kertasnya. Silakan. Mau ke ruang, nggak mungkin di kelas, di tempat tidur kalian. Masih di sini ngerjainnya. Jadi silakan maksimalkan waktu istirahat kalian. Boleh di sini, boleh di mana pun. Jadi kertas ambil aja. Masing-masing 10 lembar. Silakan dibuat proposalnya. Ayo, sebelum mengerjakan silakan berdiri semua. Ya, ke depan. Berdiri semua. Ayo, lihat ke depan. Ayo berdiri semua. Tinggalkan kertasnya. Ayo, lihat ke depan. 3. Lihat ke depan. Taruh dulu. Biar sadar semua. 3. Taruh kertasnya. Dua. Oke, lihat ke depan. 3, 2, 1. Yang salah sepakat bersihin kamar mandi malam hari ya. Ayo fokus. 3, ulang. 3, 2, 1. Ulang lagi.
ya? Satu lagi. Satu lagi. Saya berapa? Saya berapa? Oke, cukup. Oke, silakan berikan informasinya. Informasinya. Oke, ada dua pertanyaan yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah yang telah ditentukan. Oke, untuk hadiah baju. Apa yang dimaksud dengan angkat tangan cepat? Yang cepat angkat tangan dan jawaban benar langsung mendapatkan baju. Jadi nanti yang memberikan penilaiannya kayak Arifin ya.